Assalamualaikum, ada Bapak mulai mana? Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channel Kayagung Radio. Ada Bapak mulai mana? Seperti biasa, Jang Wahab juga ada kawan yang setia ngawani Jang Wahab, yaitu Pak Yusrizal. Ya. Ada Bapak mulai mana? Sebelum kita lanjutkan, ya bincang-bincang kita mengenai tradisi dan budaya, tolong di klik di subscribe kita di Kayagung Radio. Ada Bapak mulai mana? Ya pun. Ya, Pak Yusrizal. Iya. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pagi ini. Ya, Jang Wahab ada beberapa pertanyaan yang nak ditanyakan dengan Pak Yusrizal, bahwa kita ketahui di Sungai Komering ini banyak sekali alat transportasi ya, terutama transportasi sungai. Ada biduk kajang, ada biduk jukung, biduk jukung. Nah, ini merupakan transportasi sungai yang digunakan oleh masyarakat Kayagung pada saat itu ya. Nah, yang Jang Wahab perlu ditanyakan ke Pak Yusrizal, bahwa banyak sekali yang namanya panorama keindahan di sekitar Sungai Komering itu. Nah, keindahan semacam apalah yang boleh diceritakan oleh Pak Yusrizal pada saat itu? Begini ya, Di Wahab ya. Kalau kita perhatikan bentuk Sungai Komering ya, Sungai Komering ini sangat unik kalau kita bandingkan dengan sungai-sungai yang ada, terutama di wilayah Sumatera Selatan kan. Karena posisi Sungai Komering itu ya, dia itu membelah dua pemukiman. Jadi ada pemukiman sebelah dan pemukiman sebelah. Jarang sekali kalau kita lihat sungai sebelah menyebelah ada pemukiman. Paling dia hanya di alur sebelah, di sebelahnya mungkin sudah bentuk-bentuk hutan atau rawa-rawa atau persawahan dan sebagainya. Tapi kalau Sungai Komering itu memiliki dua bagian. Jadi alur Sungai Komering itu membelah dua pemukiman. Nah, inilah yang membuat lancarnya transportasi air pada waktu itu. Nah, tapi ada istilah yang dikatakan orang pada saat itu tambangan. Iya. Nah, tambangan itu apa sih sebenarnya? Nah, tambangan itu kalau kita memperhatikan tempat persinggahan kapal-kapal kan disebut dermaga kan. Dermaga. Tapi kalau tambangan ini maksudnya itu dermaga yang dipergunakan tempat penyeberangan. Penyeberangan dari sungai sebelah sini ke seberang. Tapi yang namanya tambangan itu yang dikatakan Pak Yusrizal tadi bahwa itu adalah dermaga ya. Mungkin setiap daerah juga ada itu ya. Nah, tapi kalau di Kayagung itu sejak kapan tradisi ini dilakukan? Nah, tradisi adanya tambangan untuk di pesisir Sungai Komering Kayagung ya. Itu dalam catatan sejarah sudah ada sejak kita mengalami pasca kemerdekaan. Hanya saja posisi-posisi tambangan ini tidak di seluruh pesisir sungai. Ada bagian-bagian. Misalnya dari Sukadana menyeberang ke Perigi, terus dari Kota Raya menyeberang ke Cintaraja, sebaliknya. Dan untuk ke Daton, ke Sidakersa, ke Jiwa-Jiwa, itu tepatnya di pelataran Masjid Jami sekarang. Itu namanya tambangan. Nah, di sini juga ada catatan Jang Wahab yang ditanyakan ke Pak Yusrizal. Jadi nama perahu yang ada di tambangan itu memang khusus untuk perahu jukung, perahu jalur, perahu kajang. Benar ya? Gitu kajang, ya. Jadi yang mana yang ada di tambangan itu? Yang ada di tambangan itu karena ini adalah transportasi penyeberangan. Benar. Identik digunakan yang namanya biduk jukung. Biduk jukung.
Biduk Jukung itu semacam alat transportasi untuk penyeberangan. Iya. Dan bentuk Biduk Jukung ini beda dengan perahu-perahu lainnya. Iya iya. Nah, di sini ada juga apa beda dari tambangan dengan Nambangi? Nambangi. Oh, Nambangi. Ya. Antara tambangan dan Nambangi. Itu mungkin ada perbedaan. Sebenarnya begini, Dewate. Kata-kata tambangan ya, itu adalah tempat persinggahan hulu hilir penyeberangan Biduk Jukung tadi kan. Nah, kalau Nambangi berarti Biduk Jukung itu sudah berjalan membawa penumpang. Itu Nambangi namanya kan. Nah, lain lagi dengan kalau Betambang. Nah, Betambang itu berlabuh. Jadi asal kata dari tambang itu memang yang tali itu kan? Bukan. Ya, katakanlah tempat suatu tempat persinggahan. Katakanlah terminal. Dermaga. Berlabuh ya. Iya. Berlabuh dari perahu-perahu itu ya. Nah, di sini juga yang membuat penasaran Jang Wahab ya, apa yang latar belakangnya adanya tambangan di Kayagung itu? Nah, latar belakangnya. Kalau kita berbicara masalah latar belakang adanya tambangan di daerah Kayagung pada masa itu kan, pada zaman itu daerah Kayu Agung itu tidak ada katakanlah suatu sarana penyeberangan yang bisa ditempuh melalui jalan kaki dari seberang ke seberang kan. Ya katakanlah pada masa itu belum ada jembatan yang menghubungkan dua wilayah seberang ke seberang. Nah, sehingga masyarakat sebelum ada biduk tambangan ini, sebenarnya kan ada tambangan ini, mereka menggunakan perahu-perahu jalur, perahu kecil yang sifatnya dipergunakan oleh per individu, per keluarga. Jadi kalau keluarga itu mau ke pasar dari Kedaton, dia menggunakan perahu sendiri. Nah, dengan adanya tambangan, maka mereka memanfaatkan jasa daripada si penambang atau pembawa Biduk Jukung tadi untuk menyeberang dengan katakanlah prinsip-prinsip itu membayar kan. Nah, jadi yang melatar belakangi adanya tambangan di daerah Kayagung pada masa itu karena di Kayu Agung itu belum ada jembatan yang menghubungkan dua wilayah pemukiman antara seberang ke seberang. Kalau boleh digambarkan, itu yang namanya perahu-perahu di zaman dulu itu mungkin ukuran daya tampungnya itu besar atau kecil, Pak Yusjal? Karena ya yang diceritakan oleh Pak Yusjal bahwa pada saat itu belum ada yang namanya jembatan. Mungkin transportasi darat yang dia punya ya mungkin semacam sepeda, itu kan bisa naik ke itu perahu itu ya. Nah, kalau boleh digambarkan masa itu perahu yang bagaimana yang dikatakan yang sering ditambang itu ya, yang dijadikan tambangan tadi. Di situ spesifik tadi dikatakan menggunakan Biduk Jukung. Biduk Jukung itu bentuknya dia di bagian tengah itu agak melebar, dan bisa dia membawa penumpang sebanyak 10 orang. Dan juga bisa dia membawa transportasi seperti sepeda, atau mungkin panen-panen yang hasil panen ya biasanya. Nah itu. Nah, di cerita mengenai masalah tradisi tambangan ini kira-kira sampai sekarang masih dipertahankan atau tidak? Tapi mengingat dinamika pembangunan atau ya ada perubahan-perubahan semacam itu ya. Jelas tambangan untuk di Kayu Agung itu mulai menghilang ya sejak dibangunnya jembatan. Nah, itu berkisar antara tahun 70-an dan bahkan sampai tahun 80-an, meskipun jembatan sudah ada, masih ada orang-orang yang melakukan jasa penyeberangan melalui tambangan ini. Misalnya orang dari Sukadana mau menyeberang ke Kayu Agung asli atau Perigi,
dan sebaliknya orang pergi Kayagung mau ke seberang sini dia menggunakan jasa tambangan menyeberang ke Sukadana. Apa setiap dari perlintasan itu ada tambangan? Kalau boleh diceritakan dari setiap, misalnya dari sini ya, dari Jua-Jua ya, ingin ke Kedaton, atau dari mana Paku ingin ke Kayagung asli, kan berarti sejalur, dia tidak melawan arus artinya? Tidak. Jadi dia membelah, bukan membelah sungai, tapi memotong sungai. Iya benar, memotong sungai. Berarti di setiap desa itu atau mungkin pada satu kelurahan ya, kelurahan. Ada semua berarti tambangan. Nah itu tadi sudah dikatakan, yang paling spesifik dibagi atas 3 tambangan. Misalnya untuk wilayah Perigi Kayagung asli akan menyeberang ke daerah Paku dan Sukadana, dia menggunakan tambangan yang ada di sekitar Sukadana menyeberang ke Perigi. Lalu orang Kota Raya dan sekitarnya mau menyeberang ke Mangunjaya, ke Pasar atau ke Citakersa, dia menggunakan tambangan yang ada di Kota Raya yang menyeberang ke Cintaraja. Sedangkan orang Kedaton mau menyeberang ke Citakersa dan Jua-Jua atau sebaliknya, dia menggunakan tambangan yang ada di pelataran Masjid Jami sekarang kan, ke daerah seberang, tepatnya itu di seberang pangkal daripada Kelurahan Kedaton. Jadi terbagi 3 pusat tambangan. Jadi Bapak Malimala itulah tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai masalah tambangan. Jadi tambangan adalah semacam dermaga ya, untuk alat transportasi dari perahu-perahu yang waktu itu digunakan oleh masyarakat Kayagung ya. Nah kalau boleh jawab, minta waktunya Mbak Sijal untuk memberikan semacam pesan untuk ada Bapak Malimala yang lain mengenai tradisi tambangan ini. Nah, sebelum kita memberikan pesan-pesan dan kesan tentang tambangan terhadap generasi kita sekarang, bahwasanya Biduk Jukung tadi kan, di samping dipergunakan masyarakat untuk penyeberangan, dia juga dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk kalangan muda-mudi kan, itu untuk pesiar yang mengitari sepanjang jalan, sepanjang alur sungai secara estafet bolak-balik kan, itu namanya nguntang, nguntang muda-mudi. Dan bahkan kalau ada lintasan midang, baik itu midang Bubuke maupun midang Bogoro kan, karena midang itu dari daratan sebelah sini menyeberang ke sebelah sana kan. Nah untuk membawa peserta midang ini dipergunakanlah Biduk Jukung untuk antar jemput daripada peserta midang ini. Luar biasa Bapak. Nah sebagai pesan terhadap generasi kita, terutama generasi muda, ketahuilah bahwa pada masa tahun 50-an sampai tahun 70-an hingga 80-an di Kayagung itu pernah ada satu nilai tradisi yang disebut tambangan yang menggunakan perahu jukung, dan inilah bentuk-bentuk alat transportasi perairan atau sungai yang menyeberangkan penumpang dari seberang ke seberang. Mudah-mudahan generasi muda dapat mengenali sesuatu tradisi ini dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kita Kayagung. Pak Yono Bapak Malimala, mungkin sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita mengupas mengenai masalah tradisi-tradisi yang ada di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya jangan lupa Bapak Malimala, ya video ini di-share ke kawan-kawan yang lainnya supaya ya memotivasi kami untuk membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayagung Radio.